Hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Peribahasa iki cocok banget lur. Bagaimanapun aku kangen banget pengen pulang. Tapi aku gak boleh nyerah. Ingat tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan mimpi. Nostalgia dulu yuk. Lumayan jadi pelepas rindu dengan Indonesia. Kebetulan nih, Nino. Ikan. Ikan, Bu. Masih dari Pangkajene Kepulauan nih lur. Aku lagi dapat tugas buat menjual ikan-ikan dari pelelangan. Lumayan toh buat nambah-nambah penghasilan. Ikan, kepiting. Kepiting, Pak. Bukan cuma jualan ikan saja nih lur. Ada kepiting juga. Kalian berminat enggak? Seger-seger loh hasil tangkapan para nelayan hari ini. Kepiting. Dol. Ini panggilnya dadak. Maaf, Dul. Saya cari kepiting. Mau berapa kilo? Iya, udah semua. Ini 7 kilo sih. Saya ambil semua. Oh, ya. Tapi minta tolong, Dul. Dicuciin, dibersihin. Oh, dibersihkan sekalian? Iya. Oh, ya, Dik. Wah lur, laris manis. Langsung diborong semua. Buat pelanggan aku, kasih servis tambahan deh. Beli 7 kilo, gratis jasa bersihin kepiting. Karena kepitingnya masih seger, nggak usah ribet lur. Cuci dengan air bersih saja sudah cukup kok. Bu, ini kepitingnya Bu udah dicuci. Ya udah direbus aja. Oh, ya Bu. Oh iya lur, kepiting-kepiting ini mau diolah di UMKM kerupuk kepiting lur. Lokasinya ada di Desa Matuju, Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. Kepiting yang digunakan adalah kepiting yang biasanya tidak laku di pasaran lur. Yang kecil-kecil seperti ini. Setelah direbus, daging kepiting dipisahkan dari cangkangnya. Biasanya bagian yang digunakan bagian capitnya yang masih mengandung daging yang cukup tebal lur. Dul minta tolong ampasnya ini bisa dibuang. Oh, ini dibuang Bu. Iya, dibuang. Buat saya sih Bu ya. Oh iya. Sayang kalau dibuang. Iya. Enggak apa-apa. Lumayan toh lur, dagingnya masih banyak. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Minta tolong ini dibawa ke sana untuk di blender. Selanjutnya, kepiting yang telah dipisahkan dari cangkangnya dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan sedikit air dan giling hingga menghasilkan sari kepiting. Setelah itu, saring sari kepitingnya hingga potongan cangkang yang keras tidak ikut terbawa. Selanjutnya, taburkan beberapa sendok kaldu, lalu campurkan dengan tepung dan aduk hingga rata. Kemudian, tambahkan mentega serta minyak. Aduk kembali hingga semua adonan tercampur. Kemudian, adonan digiling hingga kalis dengan mesin seperti ini.
Setelah itu, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan giling kembali hingga tipis. Adonan yang telah tercetak kemudian dipotong-potong dan terakhir goreng adonan hingga kering dan berwarna coklat keemasan. Buat yang suka pedas gurih, pasti bakal suka dengan kudapan yang satu ini deh. Soalnya stiknya menggunakan bumbu tambahan lain seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan banyak lagi. Bumbu dimasak dalam wajan panas. Jika sudah mendidih, tambahkan garam dan lada. Masak kembali hingga matang dan kering. Selanjutnya, masukkan stik ke dalam sambal yo. Stik kepiting kemudian dikemas dalam kemasan kedap udara yang cantik seperti ini lur. Cocok banget kan untuk olahan-olahan khas Pangkajene Kepulauan. Sekarang cangkang kepitingnya mau aku olah jadi kue nih lur. Pasti kalian penasaran kan? Sebelum diolah, cangkang kepitingnya aku oven dulu. Soalnya mau dijadikan tepung cangkang kepiting lur. Kebetulan nih Nunu. Nih, aku lagi bikin tepung dari cangkang kepiting. Aku mau bikin kue. Nunu bantu aku ya. Oh, boleh. Nah, ini aku mau bikin kue apam nih. Ya. Tolong bantuin siapin bahan-bahannya di sana. Ya. Makasih Andi ya. Wah, sudah selesai nih lur. Tinggal aku tumbuk untuk menjadi tepung cangkang kepiting. Pastikan sampai halus yo lur. Kalau enggak, nanti bisa tajam dan menusuk. Sambil menungguku, Nunu juga sedang membuat adonan untuk kue apamnya lur. Campurkan tepung beras dengan air hangat. Lalu aduk hingga merata. Dan pastikan gak ada gumpalan yang tertinggal yo lur. Selanjutnya masukkan dan aduk ragi dalam air hangat untuk mengaktifkan keraginya. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit hingga adonan mengembang. Nih, ini tepung cangkang kepitingnya udah siap. Tolong dicampurin ke adonan, terus dibagi 3, dikasih warna ya. Ya, Ndul. Merah, kuning, hijau ya? Oh ya. Adonannya mengembang dengan sempurna. Tinggal tambahkan tepung cangkang kepitingnya dan aduk hingga rata. Pisahkan adonan menjadi 3 bagian, lalu beri warna biar tampilannya nanti makin cantik. Aku mengiris ikan bandeng yang telah disiapkan. Tahu dong kalau daerah Sulawesi, khususnya wilayah Pangkajene dan Kepulauan ini terkenal dengan bandengnya. Supaya makin terasa, aku tambahkan juga bandeng sebagai isiannya. Setelah itu, tuangkan bumbu kuning yang telah disiapkan. Lalu aduk hingga semua bagian ikan terlapisi bumbu. Terakhir, tambahkan potongan daun kemangi biar rasanya makin nikmat dong. Nunu, Ya. nih ikannya tolong buat isiannya ya. Aku bikin api dulu buat ngukus nanti. Ya, Ndul, nanti aku anterin ya. Setelah adonan dituangkan ke cetakan, masukkan beberapa potong ikan ke dalam adonan. Ini Ndul, udah aku isiin. Wah, udah siap ya. Makasih Andi ya. Aku tinggal dulu ya, Ndul ya. Ya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit yo, atau hingga adonan matang dan mengembang. Gimana? Buemes ya lur? Kuenya ginuk-ginuk dengan bentuk yang lucu. Warnanya pun cerah banget, merah, kuning, hijau, kayak pelangi. Ya wis lah,
Langsung aja dicobain. Pasti teman-teman di rumah dan tentunya di Nunu udah penasaran toh sama rasane. Gimana Ndi? Enak tenan toh? Karena menggunakan cangkang kepiting, rasa apamnya jadi gurih. Cocok banget dengan isiannya yang asin pedas. Tekstur apamnya pun kenyal. Besok-besok kalau punya cangkang kepiting, jangan dibuang yo. Mending diinovasikan kayak gini. Selain lezat, isinya pun masih banyak. Nur, perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya terbayar lunas. Di kota Mumbai, aku berhasil menemukan alamat Syahrukh. Bonusnya, aku bertemu dengan Amitabh Bachchan, bintang besar Bollywood. Wah, si Mbok di kampung pasti bangga banget iki lur. Jangan lewatkan cerita lengkapnya besok ya.